Kisah nyata pengusaha sukses yang mulai dari nol. Beberapa orang kaya di dunia terlahir tidak kaya atau berasal dari keluarga miskin. Banyak yang memulainya dari bawah dan mengalami lika-liku kegagalan terlebih dahulu sebelum berhasil dikenal atas bisnisnya seperti sekarang ini. Banyak yang harus terjerat bank untuk bisa mendapatkan kekayaannya, baru kemudian bisa mengembangkan bisnisnya. Paling tidak, 9 kisah nyata pengusaha sukses di bawah ini akan mengingatkan kita bahwa melalui tekad, keberanian, konsisten, dan sedikit keberuntungan, siapapun dapat mengalahkan keadaan miskin dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Poppy Yellow sudah rangkumkan 9 kisah nyata pengusaha sukses yang berasal dari keluarga miskin. Yang pertama, Roman Abramovich. Abramovich lahir di Rusia Selatan dalam keadaan miskin. Setelah menjadi yatim piatu pada usia 2 tahun, ia dibesarkan oleh seorang paman dan keluarganya di wilayah subarktik di Rusia Utara. Ketika masih berstatus mahasiswa di Moskow, Auto Transport Institute tahun 1987, Roman membangun usaha kecil yang memproduksi mainan plastik. Usaha ini membantunya menemukan bisnis minyak dan membesarkan dirinya sendiri dalam industri minyak. Dia mengakuisisi Chelsea Football Club pada tahun 2003 dan memiliki kapal pesiar terbesar di dunia yang menghabiskan biaya hampir 400 juta dolar pada tahun 2010. Yang kedua, Mohed Altrad. Dilahirkan dan hidup nomaden di gurun Suriah dari seorang ibu miskin yang diperkosa oleh pemimpin sukunya. Ibunya meninggal ketika Altrad masih sangat muda. Altrad dibesarkan oleh neneknya yang melarangnya bersekolah di Raqqa, kota yang pernah menjadi ibu kota ISIS. Altrad tetap bersekolah dan ketika ia pindah ke Prancis untuk kuliah, ia tidak tahu bahasa Prancis. Altrad benar-benar hidup prihatin saat bersekolah di Prancis. Ia bahkan makan hanya sehari sekali. Perjuangannya tidak sia-sia. Altrad mendapatkan gelar PhD dalam ilmu komputer. Dia kemudian bekerja untuk beberapa perusahaan Prancis terkemuka dan akhirnya membeli perusahaan mesin konstruksi yang diubahnya menjadi salah satu produsen perancah dan pencampur semen terkemuka di dunia, Altrad Group. Yang ketiga, Kenny Trout. Trout hidup bersama ayahnya yang seorang bartender. Dengan penghasilan ayahnya yang tidak besar, Trout membiayai kuliahnya sendiri di Universitas Illinois Selatan dengan bekerja sebagai sales asuransi jiwa. Trout sukses mendirikan perusahaan telepon Excel Communication yang dibangun pada tahun 1988. Perusahaannya tersebut kemudian go public pada tahun 1996. Sebagian besar kekayaannya berasal dari perusahaan yang dia dirikan. 2 tahun kemudian, Trout menggabungkan perusahaannya dengan Teleglobe dalam kesepakatan 3,5 miliar dolar. Kini, Trout sudah pensiun dan banyak berinvestasi dalam pacuan kuda. Yang keempat ada Howard Schultz. Dalam sebuah wawancara dengan tabloid Inggris Mirror, Schultz mengatakan, "Tumbuh dewasa saya selalu merasa seperti hidup di sisi lain. Saya tahu orang-orang di sisi lain memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak uang, keluarga lebih bahagia, dan untuk beberapa alasannya saya tidak tahu mengapa atau bagaimana saya ingin membajak pagar itu dan mencapai sesuatu di luar apa yang orang katakan mungkin saja terjadi." Schultz memperoleh beasiswa sepak bola dan mengantarkannya ke Universitas Michigan Utara. Setelah lulus, Schultz bekerja dengan Xerox. Dia kemudian mengambil alih sebuah kedai kopi bernama Starbucks, yang saat itu hanya memiliki 60 toko.
Scott menjadi CEO perusahaan pada tahun 1987 dan mengembangkan kedai kopi itu ke seluruh dunia dengan lebih dari 16.000 outlet. Yang kelima ada Ken Langoni. Untuk membantu membayar sekolah di Universitas Bucknell, Langoni bekerja serabutan, sementara orang tuanya menggadaikan rumah mereka. Pada tahun 1968, Langoni bekerja dengan Ross Perot untuk mempublikasikan sistem data elektronik. 2 tahun kemudian, ia bermitra dengan Bernard Marcus untuk memulai Home Depot yang juga go public pada tahun 1981. Yang keenam ada Oprah Winfrey. Siapa tak kenal dengan Oprah Winfrey, seorang selebritas dan pembawa acara terkenal di Amerika Serikat. Siapa sangka ternyata ia dilahirkan dari keluarga miskin di Mississippi. Mereka dilahirkan dari keluarga tak mampu, namun itu tidak menghentikannya untuk terus maju dalam pendidikan. Oprah berhasil memenangkan beasiswa ke Universitas Negeri Tennessee dan menjadi koresponden TV Afrika Amerika pertama di negara bagian itu pada usia 19 tahun. Pada tahun 1983, Winfrey pindah ke Chicago untuk bekerja di sebuah acara talk show AM yang nantinya akan disebut The Oprah Winfrey Show dan melejitkan namanya sebagai pembawa acara papan atas di Amerika Serikat. Yang ketujuh ada John Paul DeJoria. Sebelum usianya 10 tahun, DeJoria menjual kartu Natal dan surat kabar untuk membantu menghidupi keluarganya. Ia akhirnya dikirim untuk tinggal di panti asuhan dan bahkan menghabiskan beberapa waktu di geng sebelum bergabung dengan militer. Dengan pinjaman $700, DeJoria menciptakan John Paul Mitchell System dan menjual sampo dari pintu ke pintu saat tinggal di mobilnya. Ia kemudian mulai patron Tequila dan sekarang berinvestasi di industri lain. Yang kedelapan ada Leonardo Del Vecchio. Del Vecchio merupakan satu dari 5 anak yang dikirim ke panti asuhan karena ibunya yang janda tidak dapat merawatnya. Ia kemudian bekerja di pabrik membuat cetakan onderdil dan bingkai kacamata. Pada usia 23 tahun, Del Vecchio membuka tokonya sendiri dan berkembang menjadi pembuat kacamata hitam dan kacamata resep terbesar di dunia termasuk merek Ray-Ban dan Oakley. Yang terakhir ada George Soros. Di awal masa remajanya, Soros menyamar sebagai putra baptis seorang pegawai Kementerian Pertanian Hongaria agar tetap aman selama kedudukan Nazi di Hongaria. Soros melarikan diri dari negara itu untuk tinggal bersama kerabatnya di London pada tahun 1947. Ia bersekolah di London School of Economics, bekerja sebagai pelayan dan porter kereta api. Setelah lulus, Soros bekerja di toko souvenir sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai bankir di New York City. Pada tahun 1992, spekulasinya terhadap pound Inggris membuatnya menjadi miliarder. 9 nama tersebut. Itu dia 9 nama yang dikenal sebagai pengusaha yang sukses dari bidangnya masing-masing. Mereka semua lahir tanpa privilege khusus, namun mencapai puncak kehidupannya dengan kerja keras. Kisah nyata pengusaha sukses bukan sekedar dongeng, namun juga benar-benar terjadi. Bagaimana menurut kalian mengenai episode Pepilo pada hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya. See you di next episode. Bye!